ya bisa industri obat, operasional kosmetik gitu ya, atau industri bahan alam karena di Indonesia itu ada. Berikutnya kalian juga bisa di distributor ya, baik obat maupun kalau obat sudah dari dulu itu ada kewajiban harus ada apotekernya. Nah nanti menambah ya di distributor obat nasional itu juga harus ada apotekernya. Berikutnya kalian juga bisa langsung di tempat pelayanan farmasi ya, kayak apotek itu kan harus ada apoteker ya. Kemudian rumah sakit ya, itu kan juga sama. Klinik ya, kemudian puskesmas itu juga harus ada apotekernya. Jadi sebenarnya banyak sekali lapangan pekerjaan buat kalian ya. Yang penting kalian harus menyiapkan antara ya mengenai pemahaman ya mengenai farmasi industri ya, kemudian juga ya kayak kepemimpinan ya atau leadership ya. Nanti coba saya support dengan ini ya penanya presentasi dari tugas yang mungkin akan kita mulai di pertemuan minggu depan ya, minggu pertemuan kita yang keempat gitu. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Nah, ini hubungannya dengan perizinan ya. Dengan bagaimana kita bisa mendirikan ya industri farmasi secara legal ya, bisa diterima oleh pemerintah dan boleh mendistribusikan atau menjual produk kita. Nah, itu kalian perlu tahu juga ya supaya apa? Barangkali nanti kalian bekerja di industri farmasi ya, di obat nasional atau kosmetik menjadi bagian registrasi atau bagian perizinan supaya industri kalian misalkan ya mungkin baru gitu ya atau mungkin di kosmetik itu misalkan atau di industri nasional ya itu kalian menjadi orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi perizinan. Nah ini kan kalian artinya harus mengerti ya, atau sama ya kalian mau di rumah sakit ya, mau di apotek, mau di puskesmas gitu ya, atau di klinik ya, di distributor itu juga perlu melakukan perizinan kalau itu baru ya, seperti itu. Atau juga perizinan itu mungkin juga ada masa berlakunya ya, mungkin 5 tahun ya. Jadi barangkali nanti kalian punya pekerjaan tugas itu ya, sehingga ini saya sampaikan materinya sekalian ya punya ilmunya ya gitu. Ya tentunya mungkin ke depan akan ada mungkin akan ada perubahan, namun minimal kalian sudah tahu sebelumnya ya, sebelum kalian masuk ke dunia kerja gitu. Ini yang saya share materi kedua. Ini materi ketiga ya, yang saya share materi ketiga ya, sudah benar ya. Sebentar. Ya, kita masuk ke slide kedua ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, jadi sama nih sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira yang kalian mengerti mengenai online ini apa gitu kan. Online-nya ada dua ya, mengenai perizinan industri farmasi sama dokumen induk industri farmasi atau DIF, dan dokumen induk industri obat tradisional DIY atau set master file SMF. Jadi selain perizinan nanti poin kedua atau pokok kedua itu mengenai ini ya, set master file. Ini kalian juga harus mengerti ya. Barangkali nanti kalian kerja di industri farmasi ya, mau IOT ya atau mungkin obat ya, itu harus ada set master file ya. Barangkali kalian punya pekerjaan ini sehingga ini saya sampaikan, dan ya harapannya tujuannya kalian mengerti ya bagaimana membuat set master file gitu. Ya, perizinan industri farmasi. Nah, ini coba saya pengen tahu kira-kira apa yang mungkin sudah diketahui. Ahmad Hanafi, kira-kira seperti apa perizinan industri farmasi? Ya, kira-kira apa yang kamu mulai? Kalau belum ya pas Pak gitu aja, nggak apa. Pas Pak. Ya nggak apa ya. Kemudian Irmanur, ini
sambil saya biar apa kalian ya, walaupun tidak ketemu langsung, kalau lihat dari video ini kan ya inilah tahu wajahnya gitu. Ya gimana Pas atau enggak? Irman Farida. Tas. Ya, nggak apa. Ini supaya kalian untuk ini ya, menyampaikan pendapat. Ania Fianti. Iya Pak, kalau menurut saya kalau perizinan industri farmasi itu kita meminta izin untuk beredarnya produk kita Pak. Ya. Oke, itu Begitu? itu saja. Ya, oke. Ya nggak apa ya. Kemudian berikutnya Elsa Elviaun nggak ada. Hanifa Kosiaroba. Kalau menurut saya, kalau perizinan industri farmasi itu yang ketika udah diedar itu mendapatkan izin, Pak. Ketika apa gimana? Coba diulang. Ketika udah diedarkan itu udah mendapatkan izin. Oke, ya. Belum ya. Sebentar saya mau tahu nama biar nggak. Ya. Ya. Berikutnya berarti ini kita uji Ron ya? Ya Pak. Gimana? Perizinan industri farmasi itu izin sebuah industri untuk mengedarkan obatnya Pak di pasaran. Oke. Ya, jawabannya mirip-mirip ya, belum masuk ke ini jawabannya. Muhammad Aksel Arifah, gimana? Ya Pak. Ada pendapat? Ya. Ada Pak. Gimana? Untuk perizinan industri farmasi itu serangkaian hal yang diberikan oleh Menteri Kesehatan untuk pembuatan obat dan peredaran Pak. Iya, ini kemarin pas serangkaian hal itu paparan juga ya. Iya, benar ya. Ya, jadi jawabannya emang mendekati benar. Jadi emang izin yang diberikan oleh dari Kementerian Kesehatan ya, supaya bisa apa sebenarnya? Bisa untuk produksi, ya. Bisa untuk membuat obat atau personal atau kosmetik ya. Kemudian kalau untuk distribusikan, untuk dijual itu lebih oleh Badan POM ya. Kemarin mungkin kita kan bahas registrasi tuh, registrasi mau obat ya, personal maupun kosmetik. Nah itu dari Badan POM ya, supaya kita bisa menjual. Kalau izin memproduksi ya, izin mendirikan industrinya ya, mendirikan buat bangunan gitu ya, ngadain mesin, kemudian boleh membuat itu Kemenkes. Tapi kalau boleh mengedarkan ya, boleh menjual ke masyarakat itu baru Badan POM ya, dengan apa nomor registrasi gitu ya. Dan kalian bisa memahami ya. Jadi memang di situ ada Kemenkes dan ada Badan POM ya. Kalau mau membangun itu Kemenkes, tapi kalau mau menjual itu Badan POM. Ya oke. Berikutnya ini set master file. Ya. Ini Muhammad Husni Mubarak. Kira-kira apa itu set master file? Mohon maaf Pak, kayaknya pas dulu Pak. Ya oke, enggak apa. Nah, kemudian Nur Hasanah. Ya Pak. Mungkin Gimana? Ya. Yang perlu disiapkan sebuah industri untuk membuat perizinan industri farmasi seperti informasi tentang operasional pabrik, kemudian pengawasan mutu dan sumber produksinya, mungkin seperti itu. Ya, oke, belum Mas. Ya mau mendekati tapi belum. Pancari Saputra.
Ya, gimana Set Master File? Dirimu ada yang mau disampaikan enggak? Ada tanggapan enggak? Kira-kira apa itu Set Master File? Kalau saya sih Ini kurang tahu Pak. videonya Tuh, Pak. bisa jalan nggak sih pancarin videonya? Jalan Pak. Apa? Videonya bisa di-on kan enggak? Oh bentar Pak. Lag. Ya orang, nah apa fotonya dari depan, dirimu fotonya dari belakang ya, rambut disuruh ngeliat rambut. Ya, Oh iya Pak. ya kemudian Sifaul Jannah. Ya, Pak, dokumen industri farmasi adalah dokumen yang disiapkan oleh industri farmasi yang berisi tentang informasi spesifik tentang kebijakan manajemen mutu, aktivitas produk, atau pengawasan obat. Ya sepertinya sudah searching di internet ya. Saya lihatnya ke HP tadi atau nggak tahu ngeliat laptop atau HP ya. Ya sudah melihat dokumen yang harus dibuat ya oleh industri. Ya sebenarnya ada beberapa bab ya. Nah kira-kira babnya itu apa saja? Mungkin sebelum nanti kita bahas ya, mungkin Wiwin kira-kira babnya apa saja yang ada di dokumen Set Master File itu? Wiwin? Iya Pak, saya belum tahu Pak. Ya oke, nggak apa. Yanma, Ya, Pak. kira-kira apa saja? Apa saja yang harus masuk dalam Set Master File yang harus dibahas di situ? Mohon maaf, Pak, saya belum tahu, Pak. Oke, nggak apa. Yasti? Mungkin mengenai pengawasan mutu, distribusi, dan bagaimana produksinya gitu, Pak. Ya, pengawasan mutu masuk, ya produksi masuk, ya. Kalau distribusi secara spesifik, ya itu tidak hanya sampai pada bagaimana kita cara pengirimannya, tapi nggak sampai ke distributornya itu enggak. Ya. Oke, Ana Izurama, selain produksi, pengawasan mutu kira-kira apa lagi? Ana Izurama? Ya itu mic-nya belum di-on kan? Tahunya 3 itu, Pak. Oh ya oke. Ya nggak apa. Ya jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi mengenai perizinan farmasi ya, nanti ada beberapa hal yang memang kalian perlu memahami ya. Nanti setelah disimak Set Master File juga sama suatu yang perlu kalian pahami, ketahui ya, sehingga nanti kalian bisa siap untuk apa? Belajar ketika mungkin kerja praktek di industri ya, sama siap ketika kalau nanti kalian masuk dunia kerja di farmasi, barangkali nanti kalian mendapat tugas pekerjaan mungkin mengurusi izin ya, atau mungkin juga membuat Set Master File ya. Jadi memang karena bidang pekerjaan kita luas ya, bidang itulah yang memang harus kalian pahami ya gitu. Ya kita masuk ke slide berikutnya ya, perizinan. Ya, jadi perizinan farmasi yang nanti saya sampaikan adalah mengenai perizinan ke Kemenkes. Ini tadi udah ada yang menjawab ya, Aksal tadi. Kemudian perizinan melalui online terpadu ya, perizinan online terpadu. Ya. Itu daring sebenarnya, daring online terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis resiko ya. On single submission OSS ini. Risk based approach. Jadi OSRBA. Ya, ini alamat HTTP-nya ya, nanti kalian mungkin bisa mulai searching ya, mulai lihat-lihat nih alamat ini, website ini http ya, os ini .co.id panduan ya, karena ini bagian dari proses perizinan ya. Kalian mau buka apotek, kalian mau buka rumah sakit atau klinik ya, atau PBF atau industri farmasi, itu
Ya, semuanya harus lewat OS ini dulu ya. Istilahnya supaya dapat nomor NIP. Ada yang pernah dengar NIP? Belum, Pak. Apa itu? Jangan searching internet dulu tapi ya, katanya tadi pernah dengar ya. Kalau pernah mendengar itu berarti pernah ada orang yang punya NIP ya. Tapi kalau lihat internet berarti pernah melihat di internet. NIP kira-kira apa? Nomor induk, B-nya apa kira-kira? Berusaha. Ya, berusaha ya. Ya mungkin. Nah, itu NIP itu memang semua tadi ya mau industri dasar tadi itu harus punya NIP. Bagaimana mendapat NIP? Ya harus kalian masuk ke itu ya secara online ya. HTTP itu yang keras itu os.co.id panduan itu harus masuk itu. Kalian juga harus memahami ini ya, karena bisa jadi kalian nanti mengurusi perizinan ya. Barangkali kalian mau buat apotek ya, itu kalian harus punya NIP dulu gitu. Ya, itu sedikit sekilas ya biar kalian mengerti. Nah, ini saya mulai dari sarana sediaan farmasi ya. Jadi sarana sediaan farmasi itu apa aja? Ya, berarti kan industri obat gitu ya. Kemudian industri obat tradisional gitu kan. Itu kan sarana ya, sarana farmasi. Kemudian bisa kosmetik ya, itu kan sarana farmasi. Di situ perizinannya ya melalui Kemenkes ya, sesuai dengan Permenkes nomor 16 tahun 2013 ya tentang izin industri farmasi. Jadi di Permenkes nomor 16 ini ya 2013 ini kesalahannya antara lain ya izin industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin ya dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat ya. Jadi memang tadi ya seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa izin industri farmasi itu adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan ya supaya apa kita bisa membuat obat atau bahan obat. Jadi kita bisa membuat obat tradisional, kosmetik atau membuat bahan obat seperti misalkan industri ekstrak bahan alam itu ya, membuat ekstrak. Kemudian untuk memperoleh izin industri farmasi ini diperlukan persetujuan prinsip, di mana persetujuan prinsip ini hanya berlaku 3 tahun ya. Nanti bagaimana membuat persetujuan prinsip, nah nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi sebelum ya ketika mau mendapat izin ya, itu salah satu berkas ya, salah satu dokumen yang harus diserahkan adalah persetujuan prinsip ya. Bagaimana untuk mendapatkan persetujuan prinsip nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi mengerti ya, jadi banyak berkas yang harus dibuat atau kan. Nah, industri farmasi, jadi industri farmasi itu artinya industri obat ya. Ini minimal memiliki 3 apoteker ya, warga Indonesia. Nah, sebagai penanggung jawab 1 di bagian pemasaran mutu QA, 2 di produksi, 3 di pengawasan mutu. Itu kalau farmasi ya, kalau obat, industri obat. Tapi kalau industri obat nasional itu cukup 1 ya penanggung jawabnya ya. Untuk kosmetik itu juga 1. Itu secara regulasi itu. Namun ya di industri itu tergantung kekuatan modalnya ya. Nah, bisa jadi apotek itu akan lebih dari 3 ya. Industri obat nasional juga bisa dari 3. Seperti di tempat saya ya, di Sidomuncul itu apotekernya sampai ada 35 ya. Ya, karena memang punya kekuatan modal yang cukup ya sehingga bisa memiliki apoteker sejumlah itu. Kemudian ada rekomendasi Dinkes provinsi. Ya, jadi memang selain persetujuan prinsip gitu ya, kemudian harus punya izin industri farmasi ya, seperti itu. Kemudian harus ada apoteker, satu lagi harus ada rekomendasi Dinkes provinsi. Ya, berikutnya, slide berikutnya.
Ya, ini mengenai persetujuan prinsip yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk memiliki izin industri farmasi itu harus mempunyai persetujuan prinsip. Nah, bagaimana kita mendapatkan persetujuan prinsip? Nah, ini pertama ya, membuat surat permohonan ya, yang ditandatangani oleh direktur atau pemohon ya, pemohon dari industri farmasi kita ya, bisa dari tadi ya direkturnya atau pemilik dari industri yang memang kita bekerja di situ ya. Bisa industri farmasi, industri personal atau kosmetik ya, tergantung industri kalian yang kalian tempati ya, atau kalian bekerja. Itu ada tanda tangannya. Jadi buat surat ditujukan ke Kemenkes gitu ya. Kemudian jadi surat permohonannya itu sudah ada formatnya ya. Kalian bisa lihat di Permenkes ini nanti. Permenkes yang tadi saya sebut tadi ya, itu kan format suratnya sudah ada, tinggal kita ikuti, kita contoh gitu ya. Tinggal nanti mungkin masukkan nama direktur kita ya atau pemilik kita seperti itu. Kemudian fotokopi akte pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, atau istilahnya sekarang ya nomor induk berusaha ya kalau sekarang ya. Jadi ada fotokopi NIB-nya. Nomor induk berusahanya. Kemudian fotokopi KTP atau identitas direksi dan komisaris perusahaan. Jadi siapa pemilik kita ya, itu di fotokopi KTP-nya. Kan yang namanya industri ya, itu bisa milik suatu keluarga ya, milik keluarga atau itu suatu gabungan dari beberapa pemilik, misalnya mungkin kayak saham gitu. Nah, nanti ya kalau memang pemilik dari industri yang tempat kita bekerja itu satu orang ya, dari suatu keluarga, ya berarti dari satu dari keluarga itu yang ditunjuk sebagai pemimpin ya. Kalau industri kita itu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang ya, atau beberapa istilahnya perusahaan ya, sehingga itu seperti saham. Nah, di situ perlu ya komisaris yang ditandatangan di situ, atau direktur utama yang ditunjuk dari beberapa direksi. Modelnya atau kenyataan di industri bisa seperti itu ya. Bisa itu dimiliki oleh satu keluarga, atau memang perusahaan itu tuh suatu bentuk saham gitu loh. Nah, di sana ada beberapa direksi atau komisaris. Nah, situ nanti satu direksi utama tanda tangan di surat tersebut, atau KTP-nya itu kita jadikan sebagai syarat untuk melengkapi dari persyaratan prinsip itu ya. Nah, kemudian ini susunan direksi dan komisaris. Kalau memang perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa perusahaan ya, karena akhirnya kalau perusahaan itu dimiliki oleh beberapa perusahaan ya, di sana nanti akan ada beberapa direksi gitu dan beberapa komisaris ya, seperti itu biasanya ya. Kayak di Sido Muncul misalkan, Sido Muncul itu kan sudah terbuka ya, perusahaan terbuka, sudah ada di Bursa Efek Jakarta. Nah, karena perusahaan terbuka, dia masuk saham, akhirnya apa? Ada beberapa direksi yang ditunjuk. Kemudian ada beberapa komisaris yang memang ditunjuk karena dia sudah terbuka masuk saham. Pasti akan seperti itu ya, industri itu kalau memang dia sudah TBK. Tapi kalau perusahaan itu ya hanya dimiliki oleh suatu keluarga ya, nah itu nanti hanya akan ada satu pimpinan. Nah itu meskipun bedanya antara perusahaan keluarga dengan perusahaan terbuka ya. Kemudian pernyataan direksi dan komisaris tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi ya. Ini pernyataan ya tidak pernah melanggar hukum ya. Ini kalau dia suatu industri TBK ya, nanti harus ada pernyataan dari direksi dan komisaris. Tapi kalau perusahaan terbuka ya cukup perusahaan keluarga, berarti ya hanya satu pimpinan yang membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan gitu ya. Kemudian fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah ya. Jadi akte tanah lah ya, sertifikat akte tanah itu juga harus disertakan. Kemudian fotokopi surat izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan ya, ini juga harus disertakan ya. Kemudian fotokopi surat tanda daftar perusahaan ya. Kemudian fotokopi surat izin usaha perdagangan. Jadi memang
ada berapa dokumen yang harus disertakan dalam untuk mengajukan persetujuan prinsip ke Kemenkes ya. Ya, berikutnya ini masih dokumen atau berkas yang harus disertakan untuk mendapatkan persetujuan prinsip ya. Berikutnya adalah NPWP ya, fotokopi NPWP itu juga harus disertakan ya. Kemudian ya ini untuk materi ini udah ketiga ini saya belum share ya, nanti tenang aja saya share ya, tidak usah ditulis ya, kalian cukup aja ya. Kemudian persetujuan lokasi dari pemerintah daerah provinsi ya, ini juga harus disertakan ya. Kemudian rencana induk pembangunan ya, RIP ya, rencana induk pembangunan yang telah disetujui Badan POM ya. Jadi untuk rencana induk pembangunan ya, ini untuk saat ini ya itu sudah tidak perlu persetujuan dari Badan POM ya. Jadi cukup ada dinanya gitu, dinah bangunan ya, dinah bangunan dari industri obat atau personal atau kosmetik itu dibuat, tidak perlu ada persetujuan Badan POM ya. Itu. Kemudian rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat itu juga harus disertakan ya. Investasinya mau berapa ratus juta atau berapa miliar. Kemudian pembuatan obat apa saja yang akan dibuat itu juga harus disertakan untuk persetujuan prinsip ini. Kemudian hasil surat pernyataan kesediaan bekerja penuh ya, dari masing-masing apoteker penanggung jawab ya. Bagian produksi ya apoteker, kemudian pengawasan mutu dan pengawasan mutu. Ini untuk industri farmasi ya, surat pernyataan ini. Kalau dia industri farmasi harus 3 ini. Tapi kalau IO dan kosmetik tadi berapa apoteker? Minimal 1 ya. Jadi 1 orang ya, betul ya. Masih berarti menyimak ini. Itu harus membuat surat pernyataan ya, bersedia untuk bekerja penuh. Bekerja penuh artinya ya seharian ya, sesuai dengan jam kerja ya. Biasanya kalau jam kerja itu kan 8 jam ya. Kalau kalian mau di apotek, mau di rumah sakit ya, itu kan 8 jam. Kalau dia kerjanya Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau Senin sampai Sabtu ya, biasanya Senin sampai Jumat itu 7 jam. Nanti kemudian ditambah Sabtu itu berapa? 4 jam ya, setengah hari. Biasanya kalau kita di apotek ya, kita di klinik itu kan Senin sampai Sabtu kerjanya ya. Tapi kalau kalian di industri ya farmasi, personal, kosmetik itu biasanya Senin sampai Jumat. Kemudian fotokopi surat pengangkatan bagi masing-masing apoteker penanggung jawab ya. Jadi ada surat pengangkatan ya dari dari perusahaan ya, bisa dari pengangkatan direksi atau pemilik industri tadi ya, pimpinan industri tadi, pemilik keluarga. Kalau suatu PT ya itu terbuka ya, bisa dari direksi gitu ya, pengangkatan kalian sebagai apoteker penanggung jawab. Kemudian bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Jadi ini juga harus disertakan mengenai pembayaran pajak ke direktorat ini ya, perpajakan gitu. Ya, kemudian saya lanjut. Jadi tadi perpanjangan persetujuan prinsip itu kan hanya berlaku 3 tahun ya. Jadi ketika kalian mempunyai persetujuan prinsip ya, yang akan nanti kalian pakai untuk perizinan industri, nah itu hanya berlaku 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ya ini kalian harus melakukan perpanjangan. Perpanjangan di sini artinya harus menetapkan beberapa dokumen kembali ya, antara lain surat permohonan untuk perpanjangan ya ke Kemenkes yang ditandatangani oleh direktur tadi ya, direktur yang ditunjuk atau pemilik dari perusahaan industri itu kalau dimiliki oleh keluarga gitu ya. Kemudian fotokopi persetujuan prinsip yang lama ya. Jadi lagi perpanjangan persetujuan prinsip itu ada masa berlakunya ya.
3 tahun. Kemudian kalau sudah 3 tahun ini harus melakukan perpanjangan. Nah, dokumen yang disediakan berikutnya adalah persetujuan prinsip yang lama atau yang sebelumnya berlaku gitu ya. Kemudian fotokopi NPWP ya. Kemudian fotokopi rencana induk pembangunan tadi ya, denah bangunannya itu juga disilakan. Kemudian bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak ya, atau PNBP ya, di bukti membayar pajak ya. Pembayaran pajak itu bisa aja pajak ini ya, pajak bangunannya. Yang namanya bangunan itu kan kita secara berkala setiap tahun sekali kan bayar pajak tuh. Kalau kalian di rumah ya, di rumah itu kalau setiap tahun membayar pajak itu artinya rumah kalian itu sudah, atau rumah saya ada ya, itu sudah legal diakui oleh negara bahwa itu milik kita gitu. Kalau rumah kita belum pernah bayar pajak ya, pajak bangunan, nah itu harusnya diurus ya supaya legalitas dari rumah kita itu diakui ya. Kayak ini juga sama ya, industri itu ya setiap tahun sekali juga bayar pajak ya, bayar pajak bangunannya gitu. Ya. Nah berikutnya, nah ini tadi kalau kita sudah membahas melakukan membuat persetujuan prinsip ya ke Kemenkes, kemudian perpanjangan persetujuan prinsip kalau sudah habis masanya ya, itu kita bisa membuat izin farmasi. Jadi izin farmasi itu awalnya ya tadi membuat NIB dulu ya, nomor induk berusaha melalui online tadi ya, yang OSS tadi. Itu kalau kita sudah dapat, kemudian kita melakukan permohonan persetujuan prinsip ke Kemenkes ya. Kalau dua itu sudah kita miliki, kita baru melakukan proses perizinan industri farmasi ya. Bisa dipahami ya. Jadi apa saja yang harus kita sertakan dalam dokumen atau berkas yang harus kita adakan untuk industri farmasi. Antara lain pertama, ini surat permohonan, ini sama ya. Jadi surat permohonan dari direktur atau pimpinan kita ya. Dan apoteker penanggung jawab mutu ya. Surat permohonannya tentunya ada format ya, ada format yang sudah ditentukan oleh Kemenkes ya. Jadi bisa dilihat di peraturan tadi Permenkes yang tadi saya sebutkan ya, itu sudah ada formatnya ya. Tinggal di tiru saja. Kemudian yang kedua ini yang tadi kita bahas ya, fotokopi persetujuan prinsip. Ya. Fotokopi persetujuan prinsip. Ya, tadi yang kita ajukan dulu, yang kita proses ke Kemenkes ya. Kemudian surat persetujuan penanaman modal industri farmasi dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ya. Ini juga jadi industri farmasi kemarin mungkin sempat saya jelaskan ya. Jadi industri farmasi itu bisa dimiliki oleh asing ya, milik asing atau PMA ya, penanaman modal asing, atau itu milik dalam negeri ya, milik orang Indonesia sendiri atau milik pemerintah ya, istilahnya tuh PMDN ya, penanaman modal dalam negeri. Kalau pemerintah sebenarnya bisa aja BUMN ya. BUMN itu kan contohnya kayak Indofarma ya, Kimia Farma itu kan BUMN. Kalau PMDN penanaman modal dalam negeri misalkan ya kayak ya tempat saya ya, sudah muncul itu kan milik orang Indonesia sendiri ya, istilahnya itu PMDN ya. Nah kalau PMA itu contohnya di Indonesia apa? Seperti Bayer ya, kan ada itu industri farmasi namanya Bayer ya, itu milik dari Jerman. Atau misalnya Unilever itu kan Amerika, itu PMA ya. Ya. Kalau contohnya BUMN ya tadi ya kayak Indofarma ya, kemudian Kimia Farma itu BUMN ya. Kalau PMDN ya berarti industri yang dimiliki oleh orang Indonesia ya. Bisa HUFA ya, kalau di kita itu industri farmasi IFARS ya. Kemudian Zenit yaitu dalam negeri ya, PMDN. Tuh, kalau PMA tadi ya seperti Bayer, apalagi ya. Saya lupa.
beberapa industri farmasi yang ada di Indonesia itu memang milik asing gitu loh. Salah satunya ya tadi ya Bayer tadi. Kalian bisa searching ya di internet industri penanaman modal asing di Indonesia, nanti itu ada di internet ada itu. Ya, saya lanjut ya. Ya, berikutnya daftar pelatihan dan mesin-mesin yang digunakan ya. Jadi mesin apa saja yang kita gunakan untuk nantinya proses pembuatan obat atau mungkin obat tradisional atau kosmetik, ya itu harus dibuat daftarnya, disertakan dalam permohonan izin industri farmasi ini gitu ya. Kemudian jumlah tenaga kerja dan kualifikasinya ya, jadi tenaga kerjanya ada berapa gitu ya. Kemudian kualifikasinya ya istilahnya itu lulusannya apa saja, itu juga disertakan dalam daftar tenaga kerja ini ya. Kemudian fotokopi sertifikat upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan ya, atau ini AMDAL ini juga harus dimasukkan ya. Jadi istilahnya itu UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan, atau dan AMDAL itu juga harus disertakan ya. Kemudian daftar pustaka wajib ya, seperti Farmakope Indonesia edisi terakhir ya. Jadi kalau industri farmasi itu kan pegangannya kaitannya dengan bahan zat aktif kan Farmakope ya. Kalau Barcelona ya berarti itu Farmakope Herbal Indonesia gitu. Kemudian asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh ya, tadi ya seperti yang perusahaan prinsip, jadi surat pernyataan bersedia penuh ya dari apotekernya ya. Ya kalau industri farmasi ya 3 apoteker itu, kalau industri operasional dan kosmetik ya 1 ya, 1 orang. Saya penanggung jawabnya membuat surat pernyataan bersedia bekerja penuh. Kemudian fotokopi surat pengangkatan bagi masing-masing apoteker penanggung jawab. Ya, tadi sama ya, surat pengangkatan dari direksi atau mungkin dari pimpinan pemilik perusahaan tersebut ya, atau industri. Kemudian fotokopi jasa dari ya ini ya, STRA surat tanda kasih apoteker ya, dari penanggung jawab apotekernya tentunya ya. Nah, STRA mungkin kalau ada yang belum mengetahui, di STRA itu untuk sekarang itu berlaku seumur hidup ya, setelah ada peraturan perundang-undangan kesehatan yang terbaru ini. Sudah dengar ya? Nanti sudah tahu ya. Nanti kalau kalian lulus setelah ini ya kuliah farmasi S1 kan, kemudian lanjut ke apoteker ya. Nah, lanjut di apoteker itu nanti kan ada ujian kompetensi ya untuk dapat serkom. Satu lagi nanti dari itu kalian otomatis dapat STRA ya. Nah, STRA itu akan berlaku seumur hidup ya. Jadi kayak KTP, kalau zaman saya itu kan hanya 5 tahun ya, STRA 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun harus perpanjangan. Nah, sekarang sudah seumur hidup ya, jadi tidak perlu melakukan proses perpanjangan. Kemudian berikutnya ya, surat permohonan komisaris dan direksi tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan, ini sama ya tadi ya. Jadi surat pernyataan tidak pernah melanggar peraturan ya, bisa dari komisaris dan direksi kalau dia suatu TPK ya, perusahaan terbuka, bisa dari pimpinan perusahaan atau dari pemilik, dari keluarga ya, salah satu yang ditunjuk. Surat pernyataan tidak pernah melanggar peraturan undang-undangan ya. Kemudian satu lagi di sini ada bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi mengenai pembayaran pajak itu juga harus disertakan. Jadi beberapa berkas yang harus dilampirkan ya di izin farmasi itu mirip sama dengan persetujuan untuk ini ya, prinsip ya. Nah, saya lanjut. Tadi kalau sudah mendapatkan ini ya izin industri farmasi ya, izin industrinya, kemudian kita bisa melegalisir izin tersebut. Jadi melegalisir itu istilahnya apa? Legalisir di stempel ya, legalisir. Kalau dulu kalian kan sudah pernah lulus SD ya, kemudian SMP gitu kan, kemudian SMA masuk ke perguruan tinggi, kalian menjadi mahasiswa kan mesti pakai ini ya, fotokopi mungkin ijazah atau transkrip nilai yang dilegalisir
Dilegalisir itu kan artinya ya distempel itu ya, stempel basah ya, stempel basah dari menanya sekolah waktu kalian dulu ya, mungkin waktu di SMA. Nah, ini sama ya. Setelah dapat izin, nanti kan ada surat ini nih, ada apa namanya istilahnya surat izin resmi gitu kan dari Kemenkes ya. Nanti itu bisa difotokopi, kemudian dilegalisir. Fotokopinya itu istilahnya ya dikasih stempel basah gitu ya, stempel basah dari Kemenkes. Nah, ini caranya bagaimana supaya menanya izin tadi yang asli itu bisa kita stempel basah ya. Pertama ya ada permohonan legalisir dari direktur ya atau pemilik. Kemudian kedua menunjukkan izin informasi yang asli ya tadi ya, kalau sudah kita proses berkas tadi kita sertakan, kemudian kita dapat izin informasi yang asli, nanti itu juga disertakan supaya yang fotokopi bisa dilegalisir, supaya bisa distempel basah ya. Nah, kemudian fotokopi yang bisa dilegalisir ya bisa distempel basah itu maksimal 20 lembar gitu ya. Bisa dipahami ya. Kayak ya seperti itulah, kalau misalnya ijazah transkripsi nilai kita di SMA kita perlukan ya, mau diperbanyak ya fotokopinya, kemudian dilegalisir ya seperti ini ya, sama seperti yang kita lakukan untuk legalisir izin industri farmasi. Kemudian pergantian penanggung jawab. Nah, ini apabila ya, pergantian penanggung jawab apabila terjadi ya, apabila terjadi pergantian penanggung jawab ya. Mungkin bisa terjadi ya, kalian lulus itu ya, lulus apoteker, ternyata ada perusahaan gitu ya, ada industri farmasi atau industri operasional atau kosmetik, ternyata penanggung jawabnya itu mau resign, itu mau keluar ya, tidak lagi bekerja di situ. Nanti kalian sebagai penggantinya misalnya ya, kalian nanti sebagai pengganti apoteker di situ ya, mungkin di industri banala atau di industri operasional ya, atau mungkin kosmetik atau farmasi. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisa diganti gitu ya, dari yang resign ke yang baru, atau misalnya kalian sebagai pengganti. Nah, ini beberapa berkas yang harus disertakan ya. Ya, pertama surat permohonan ya dari direksi dan apoteker ya, dan apoteker dari yang mau resign ya, penanggung jawab lama istilahnya, sama yang mau menggantikan atau penanggung jawab baru ya. Jadi ada tanda tangan di situ ya, surat permohonannya, formatnya sudah ada ya di Kemenkes mengenai bagaimana melakukan proses pergantian ini. Kemudian hasil surat pernyataan kesediaan bekerja penuh sebagai penanggung jawab ya. Jadi misalnya kalian sebagai penanggung jawab baru, kalian sebagai pengganti ya, itu harus ada surat pernyataan kesediaan bekerja penuh gitu ya. Kemudian fotokopi ijazah dan surat tanda tangan, surat tanda registrasi apoteker kalian ya, SRA-nya, SRA dan ijazah kalian ya sebagai penggantinya misalkan ya ini ya. Kemudian berita atas serah terima tugas dari penanggung jawab lama, dari apoteker yang mau resign ya, yang mau resign, dan kalian misalkan sebagai penggantinya ya, sebagai penanggung jawab baru, ada berita acara serah terimanya gitu. Kemudian berikutnya perjanjian kerja ya, perjanjian kerja antara kalian ya, misalkan sebagai penanggung jawab baru ya, sebagai apoteker pengganti, dengan direktur ya, dengan pemilik atau pemilik ya ini ya. Kemudian fotokopi izin sebelumnya ya, jadi izin apa nih, izin industri farmasi sebelumnya ya itu. Kemudian fotokopian PWP, kemudian rekomendasi Dinkes provinsi, kemudian bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini harus disertakan ya. Nah, berikutnya ya, ini masih mengenai sarana sediaan farmasi ya, bisa industri farmasi, industri operasional maupun kosmetik. Kalau tadi ada perubahan ini ya, penanggung jawab perubahan apoteker ya, karena yang lama mau resign, misalnya diganti yang baru, misalnya kalian sebagai pengganti. Yang kedua, ini kalau ada perubahan kapasitas atau fasilitas produksi, itu juga harus melakukan perizinan. Misalkan awalnya izin hanya ya membuat sediaan padat, misalnya hanya membuat tablet gitu ya, misalkan hanya membuat kapsul misalkan gitu ya. Ternyata di kemudian hari ya, ternyata ada mau membuat sediaan baru, misalnya sediaan steril ya, atau sediaan cair, atau kemudian mau membuat sediaan semi padat.
Nah, ada penambahan di situ fasilitas ya, ada penambahan perubahan kapasitas produksi. Nah, maka di situ harus membuat perizinan lagi ya. Atau misalkan kalian sudah di tempat kerja kalian sudah mempunyai bangunan untuk sediaan cair gitu misalkan. Ternyata bangunannya sudah tidak mampu gitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari pasien atau konsumen. Membuat bangunan baru lagi untuk membuat sediaan cair tersebut ya. Itu juga harus melakukan perizinan ya. Jadi kalian mau menambah sediaan baru ya, atau kalian mau menambah bangunan karena bangunan yang sudah ada ini tidak cukup ya, karena permintaannya cukup besar, ini harus melakukan perizinan kembali ya. Apa saja syaratnya yang harus kita penuhi ya, berkas apa aja yang harus kita lampirkan. Pertama, surat permohonan, tentunya ini sudah ada formatnya ya, yang ditandatangani oleh direksi atau mungkin pimpinan pemilik perusahaan tersebut ya, dan apoteker penanggung jawabnya gitu ya. Kemudian denah bangunan atau RIP. Nah, ini sekali lagi denah bangunan sekarang sudah tidak perlu persetujuan Badan POM ya, cukup denah yang kita buat mungkin dari arsitek kita ya, arsitek dari institusi farmasi yang sudah kita tunjuk ya, itu cukup dengan denah tersebut tanpa persetujuan dari Badan POM. Kemudian berikutnya daftar peralatan dan mesin yang digunakan ya. Jadi mesin apa aja ya setelah ada penambahan ya itu lampirkan gitu. Kemudian daftar perubahan kapasitas produksi per tahun ya. Jadi itu juga harus disertakan ya. Perubahannya, penambahannya apa saja kapasitasnya. Atau mungkin sediaan baru apa yang menanyakan dibuat itu disertakan daftar produksinya. Kemudian NPWP ya, fotokopinya, kemudian fotokopi izin tadi ya sebelumnya itu disertakan. Kemudian rekomendasi dari Badan POM ya itu juga harus disertakan. Jadi rekomendasi di sini artinya apa? Ketika kita ada ya penambahan gedung baru ya, itu istilahnya harus dapat sertifikatnya ya. Jadi gini, misalkan nih awalnya ya, ini kalian harus mengerti, awalnya kalian di industri kalian sudah punya kan misalkan untuk membuat sediaan cair misalkan tadi ya. Ternyata industri kalian itu mau menambah lagi bangunan untuk membuat sediaan cair. Nah, itu harus juga melalui perizinan sertifikasi ke Badan POM untuk supaya itu boleh digunakan untuk proses produksi ya. Karena ada penambahan bangunan baru ya, dari bangunan sebelumnya yang memang membuat sediaan yang sama gitu. Itu harus melakukan sertifikasi saja. Atau misalnya kalian membuat sediaan yang berbeda, kalian sudah punya sediaan cair, sediaan padat, kemudian jenis kalian mau membuat sediaan steril, membuat bangunan baru tentunya ya. Di situ juga harus ada sertifikasi untuk sediaan steril ke Badan POM ya. Harus dapat izin itu ya. Sertifikat kalau steril ya berarti sertifikat CPOP ya untuk sediaan steril gitu. Kalau kalian industri kosmetik misalnya ya, awalnya sudah punya sediaan misalnya bedah ya, atau mungkin ya sediaan kosmetik lainnya ya, saya nggak hafal kalau kosmetik ya, buat sediaan baru ya, buat bangunan baru itu juga harus disertifikasi sediaan tersebut ya. Itu harus sertifikasi ke Badan POM supaya bisa nanti mengedarkan dari sediaan baru, dari bangunan baru, baik itu untuk penambahan bentuk sediaan yang sudah ada atau existing, atau sediaan yang baru yang belum pernah dibuat ya, sertifikat yang kita miliki nanti itu sertakan sebagai berkas lampiran untuk perizinan ke Kemenkes ini gitu ya. Karena ada penambahan bangunan, mau itu untuk sediaan yang lama yang sudah pernah kita buat atau sediaan baru yang memang belum pernah kita misalkan ada kemudian bukti bayaran jadi pajak ya, pajak.